Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita masih melalui online karena kita masih di dalam masa PKPP. Kita telah memasuki minggu yang ke-20 di dalam masa PKPP ini. Tetap bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah percaya waktunya Tuhan. Menunggu adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan kesabaran. Banyak orang yang karena tidak sabar menunggu waktu yang akan datang, waktunya tiba, akhirnya mereka bertindak sendiri untuk mempersingkat waktu yang ada. Dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu buah pisang. Mungkin kita juga suka memakan buah pisang. Nah, kalau kita tahu buah pisang ini, kalau belum waktunya ditebang dari pokoknya, maka pisang ini rasanya tidak enak, akan menjadi kelat. Tapi kalau pisang ini telah matang dan kita tebang dari pokoknya, maka pisang ini akan rasanya manis dan sangat sedap sekali untuk dimakan. Sama halnya kalau kita menunggu jawaban doa kita daripada Tuhan. Kita harus dengan sabar dan tekun menanti waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jangan karena kita tidak sabar, akhirnya kita bertindak sendiri menurut kemauan kehendak kita. Dan akhirnya timbul hal-hal yang tidak diinginkan, banyak orang menyalahkan Tuhan. Tapi bila kita menunggu waktunya Tuhan dengan sabar dan dengan hati yang penuh bersyukur, percayalah penantian kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan tahu masa dan waktu yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan Yesaya di dalam tulisannya dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alangkah menakjubkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia seumpama Raja Wali yang akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kalau kita melihat ke langit pada waktu badai dan topan, angin yang kencang, burung Raja Wali dia akan terbang tinggi di atas awan. Semakin tinggi dan semakin tinggi dia akan terbang dan seolah-olah tidak pernah menjadi letih atau penat. Itulah yang akan terjadi kepada kita kalau kita juga menunggu dengan tekun dan beriman. Percaya semua penantian kita tidak akan menjadi sia-sia, bahkan dia akan menjadi indah pada waktunya. Sekarang ini, masa ini, apakah kamu sedang mengalami krisis dalam kehidupan? Percaya, ini adalah proses kehidupan manusia. Manusia dalam kehidupannya terkadang dia mengalami posisi di atas, terkadang dia juga mengalami posisi di bawah. Tapi apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun kondisinya, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Bertekunlah, percaya, tetap beriman, menunggu waktu dan prosesnya Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 11, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari kitab ini. Ketika itu Yesus menerima berita bahwa Lazarus sedang sakit. Setelah menerima berita ini, Yesus tidak langsung datang menemui, terburu-buru menemui Lazarus untuk mengobatinya.
Mungkin di antara kita pada saat kita mendengar bahwa seorang sedang sakit, oh saya cepat-cepat datang untuk mendoakannya. Dan kita berharap dengan cepat-cepat kita datang berdoa dan dia akan menjadi sembuh. Tapi di dalam kitab ini dengan jelas dikatakan Yesus dengan sengaja menunggu. Dan Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana mereka berada. Setelah itu dia baru pergi menemui Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi ketika Yesus sampai di tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus tinggal, yaitu di Betania, Lazarus telah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Mari kita lihat. Yang pertama, waktu Tuhan adalah yang terindah. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu lambat. Waktu Tuhan selalu tepat. Walaupun di dalam penungguan selalu dirasa sangat lambat sekali. Bahkan terkadang kita hampir berputus asa. Dalam menantikan waktu Tuhan ini dalam sesulit apapun juga, Tuhan mau kita belajar tentang iman kita untuk bertumbuh. Tuhan mau iman kita bertumbuh tidak tergoyahkan. Tuhan mau kita tetap bersabar di dalam penantian kita terhadap waktu Tuhan, supaya melalui kejadian ini nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Waktunya tiba, waktunya matang, Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Waktunya tiba, waktunya matang, Tuhan pasti membebaskan kita. Yang kedua, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan adalah untuk kekekalan hidup kita. Tuhan berkuasa, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan masa depan. Tidak ada satupun yang terhindar, yang Tuhan tidak tahu. Tiada, sebab tiada satu Allah pun yang seperti Dia, Tuhan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Orang banyak percaya dan tahu Yesus dapat melakukan banyak mukjizat. Bila Yesus datang lebih awal, mungkin Lazarus tidak mati, orang berpikir demikian. Sebab mereka telah melihat banyak mukjizat yang telah Yesus lakukan. Tetapi satu hal yang mereka belum pernah melihatnya, yaitu melihat orang yang telah mati 4 hari dan dibangkitkan dari kuburnya. Itulah cara Yesus mengajar murid-muridnya untuk beriman, untuk percaya. Yesus dapat melakukan semuanya ini. Melalui kebangkitan Lazarus, nama Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Tetaplah beriman dan percaya. Minggu yang lepas, saya telah merencanakan segala sesuatu perjalanan saya untuk kembali ke Indonesia. Tapi setelah saya sampai di KRIA, perjalanan saya diberikan 2 pilihan. Kalau saya mau meneruskan perjalanan saya untuk balik kampung, kembali ke kampung saya,
maka saya tidak dapat dengan waktu yang sangat cepat untuk kembali ke Malaysia. Saya harus menunggu sampai waktu masa PKP selesai dan saya baru boleh kembali ke Malaysia. Jadi saya memiliki pilihan. Akhirnya saya berdoa, saya merasa tidak damai juga kalau saya balik meneruskan perjalanan ini. Akhirnya saya membatalkan perjalanan ini. Walaupun dengan hati yang sangat kecewa sekali. Sebab apa yang telah saya rencanakan semuanya nampaknya begitu bagus. Saya telah melakukan PCR test, saya telah memberi tiket yang begitu mahal. Tapi rencana saya bukanlah rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah yang lebih indah bagi saya. Walaupun saya merasa sangat kecewa sekali biaya yang telah saya keluarkan. Tapi Tuhan itu sangat baik. Akhirnya saya dapat melihat, kalau saya kembali, mungkin PKP ini akan diperpanjang dan saya tidak dapat kembali ke Malaysia dengan waktu yang singkat. Tuhan juga begitu baik. Dengan segala biaya yang telah saya keluarkan, akhirnya Tuhan kembalikan. Lewat insurans yang saya beli, Tuhan kembalikan. Haleluya. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saya. Dan saya dapat melihat semua apa yang terjadi, ternyata Tuhan di sebalik semua apa yang ada. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tidak peduli seberapa dahsyat dan apa yang kelihatan tidak mungkin sekalipun. Betapa hancurnya perasaan kamu dan sepertinya sudah tidak ada jawaban. Tidak dapat ditolong lagi, tiada pengharapan lagi. Tapi Tuhan katakan, saya adalah Tuhan yang akan menuntun engkau. Saya tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Sayalah Tuhan yang berkuasa yang dapat merubah segala sesuatu yang nampaknya tidak mungkin. Dalam kehidupan manusia selalu meletakkan satu periode tertentu, yaitu time schedule. Mungkin kita meletakkan umur sekian saya sekolah di tingkatan ini dan tingkatan itu. Umur sekian saya pergi bekerja. Umur sekian saya kawin dan memiliki keluarga. Tapi bila waktunya telah lewat, melebihi apa yang telah kita perkirakan dan kita berpikir, itu semua sudah berakhir. Itu semua sudah selesai, titik sudah habis. Tapi ingat, Tuhan hanya memakai tanda koma untuk perjalanan hidupmu. Sebab Tuhan berkata semuanya belum berakhir. Keluarga kita belum berakhir, pekerjaan kita belum berakhir, kesehatan kita belum berakhir, masa depan kita belum berakhir. Tuhan hanya meletakkan tanda koma untuk semuanya ini sampai kedaulatannya dinyatakan sudah selesai. Lazarus telah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Ini adalah satu periode, satu masa. Tapi Yesus dapat membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Dan Yesus membuat bahagian daripada tubuh Lazarus yang telah mati, yang sudah tidak dapat berfungsi, menjadi berfungsi kembali. Dan seperti yang baru. Demikian juga Yesus akan memberikan kepada engkau tubuh yang baru. Apa yang telah mati di dalam dirimu, Tuhan akan menjadikan semuanya hidup kembali, berfungsi kembali, dan menjadi baru. Melalui krisis yang kita alami ini, Tuhan sebenarnya sedang membentuk engkau. Tuhan sedang melatih engkau. Tuhan mau iman kamu terus meningkat, terus bertumbuh, terus
berharap kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu akan waktunya Tuhan. Tuhan akan membuat engkau, bila waktunya telah tiba, menjadi lebih daripada pemenang. Ingat, tema khotbah minggu yang lepas, Pastor Jarong, hidup lebih daripada berkemenangan. Dunia telah menyalibkan Yesus di atas kayu salib hingga mati. Dunia berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Tapi dunia tidak pernah menyangka bahwa pada hari yang ketiga Tuhan membangkitkan Yesus daripada kuburnya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya! Itulah waktu Tuhan yang indah untuk memberikan keselamatan dan kemenangan kepada orang yang percaya dan beriman kepadanya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Jadi mari kita dengan tekun dan yakin menantikan waktu Tuhan yang indah. Percaya, Tuhan tidak pernah melupakan penantian kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani kehidupan ini dengan sendiri. Tuhan tetap ada menuntun engkau. Tuhan bersama dengan engkau. Jadi, mari saudara-saudariku, percayalah waktunya Tuhan adalah waktu yang terindah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di depan layar, dimanapun mereka berada, di sudut manapun mereka berada, hamba berdoa biar kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini menjamah mereka. Mungkin mereka sedang dalam penantian menunggu waktu akan jawaban doa mereka. Mungkin mereka sudah hampir berputus asa. Mungkin mereka berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu meyakinkan mereka pada saat ini bahwasanya Tuhan, Engkau tetap bekerja, Engkau tidak pernah melupakan mereka. Engkau mengasihi mereka, Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biar Roh Kudus-Mu memberikan kekekalan di dalam hati mereka untuk menunggu waktu Engkau dengan sabar, tekun, dan penuh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati setiap mereka yang telah mendengar Tuhan. Supaya roh mereka tetap dibangkitkan untuk lebih bersemangat di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati mereka. Berkati keluar masuk mereka. Biar Tuhan cahaya terang-Mu Tuhan bersinar menyinari mereka. Menyinari setiap langkah mereka Tuhan. Membimbing mereka, menuntun mereka. Sampai batas akhir yang telah Engkau tentukan bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan memberkati. Amin. Amin. Tuhan memberkati.